Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li'ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Asma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yusbat fi siyam qabla al tulu'ul fajar fala siyamu lahu. Rahu Bukhari wa Muslim. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah berikan rahmat dan hidayah pada siang yang berbahagia ini. Setinggi puji kepada Allah Ta'ala kita panjatkan lewat kalimat basmalah atau lewat kalimat tasbih atau kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka puncak rasa syukur kepada Allah Ta'ala, ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala adalah ungkapan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini ada bahagian dari suratul Fatihah, ada bahagian dari Ummul Kitab, ada bahagian dari ayat-ayat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam rukun dalam solat 5 waktu. Maka ketika lihat dalam tafsir bahawa sesungguhnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan bahagian puncak rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita solat membaca suratul Fatihah, membaca rukun solat, maka dalam hadis qudsi dikatakan ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala mengucapkan dalam hadis qudsi, hamdani abdi bihi, hambaku telah memujiku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di subuh, di waktu sahur, Allah kembalikan, bangunkan, Allah kembalikan aktivitas ruh dan panca indera kita. Karena banyak juga ada orang yang subuh, ada orang yang di pagi hari, tadi malam bercengkerama, tadi malam solat bersama berjamaah, tapi Allah jemput lewat kematian, Allah uji lewat kematian, Allah uji umurnya, Allah uji kehidupannya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengucapkan pujian kepada Allah. Pujian yang paling tertinggi adalah ucapan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, aktivitas kehidupan kita, aktivitas panca indera kita juga bermuara tentunya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, sallu wa sallimu taslima. Salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat dari Imam Tirmizi, jika Nabi SAW sedang bertemu dengan salah seorang Arab Badui, ia menyampaikan, ya Rasulullah, ia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Apa yang Rasul jawab? Apa yang Rasul tanyakan kembali? Apa telah engkau persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Ya Rasulullah, sesungguhnya mungkin amal soleh saya sedikit ya Rasulullah, tapi kecintaan terhadap engkau ya Rasul. Maka kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat orang berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Maka jamaah, kami mengajak mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian gemar dengan tata cara kehidupan Nabi SAW yang kita lihat dalam berbagai hadis-hadis beliau, tentunya mengedepankan dalam maqasid syariah,
mengedepankan ikhtilaf dalam fil mazhab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan dalam aktivitas kehidupan kita insyaallah. Berazam kita meninggalkan segala macam maksiat zahir dan batin insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahawa sesungguhnya banyak sekali amalan-amalan yang sangat disunnahkan ketika kita berada di hari Jumat, di hari Sayyidul Ayyam, di hari penghulu segala pekan, di hari penghulu segala hari. Salah satunya adalah memperbanyak doa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Terlebih pada hari ini kita masuk dalam bulan Ramadan, dalam pekan yang pertama dalam pelaksanaan ibadah saum kita. Mudah-mudahan di sahur kita memperbanyak doa, di antara azan dan iqamah memperbanyak doa untuk kaum muslimin muslimat, baik terhadap kebahagiaan dunia kita, kebahagiaan akhirat, dan saudara-saudara kita hari ini diuji keimanan mereka di Palestin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, memperbanyak membaca bahagian dari Al-Quran, baik surah Al-Kahfi kah itu, surah Yasin kah itu, yang pasti membaca Al-Quran di hari Jumat di malam harinya, kemudian tilawah Quran. Tapi jangan membuat waktu-waktu yang lalai, umpamanya dimainkan yang malam itu bermain-main yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mandi ketika hadir melaksanakan aktivitas salat Jumat. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu menyampaikan, manik tasala yaumal jum'ah summa roha fakana badanah. Orang yang mandi di hari Jumat kemudian bergegas melaksanakan aktivitas ibadah solat Jumatnya, maka orang tersebut mendapatkan yang pertama ketika hadir di masjid. Maka dalam hadis dikatakan fa'akana badanah, orang tersebut seumpama mengorbankan satu ekor unta yang besar. Ini fadilah, ini keutamaan orang-orang yang bersegera melaksanakan aktivitas salat Jumat, dihadir di dalamnya di pagi-pagi, mungkin waktu duha, mungkin setengah 12 mungkin, dan lain sebagainya. Lihat dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu tentang masalah bab fi yaumil Jum'ah, bab menerangkan tentang hukum dan sunnah-sunnah di hari Jumat. Hadirin jamaah, para orang tua kami, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga tercurah rahmat dari Allah Ta'ala insyaallah. Judul khutbah kita adalah tentang merenungi hakikat umur yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dalam kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, lantas hal yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i adalah al-iqamah, mengiqamahkan telinga kanannya, mengiqamahkan telinga kirinya bagi anak yang baru lahir. Kemudian ditahnik, kemudian diberikan nama. Lihat dalam Mazmu Asy-Syarif karya Imam Mahyuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau dalam kitab perbanding mazhab Al-Fiqh Islam wa Adillatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita dari rahim ibu kita, maka azan kalimat yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garansi dalam aktivitas kehidupan kita, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai nanti habis nyawa kita, habis umur kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian dalam kehidupan kita. Apakah orang tersebut beriman kepada Allah, atau sebaliknya orang tersebut ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas kematian ada alam barzah, alam barzah di antara alam akhirat dan alam dunia, alam kematian di alam kubur. Maka ketika nanti Allah bangkitkan nanti di akhirat kelaknya, ini setidaknya proses perjalanan kehidupan manusia. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ibrah, pengertian buat kita. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nukasu fi khalqi afala ya'qilun. Apabila kami panjangkan usia manusia, maka kami kembalikan ke sedia kalanya. Ini memahami makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita usia panjang, berikan usia yang panjang sangat, tapi ketika itu juga Allah akan kurangkan nikmat-nikmat tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hakikat merunungin makna umur tadi adalah, hakikatnya adalah
manusia akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kematian. Siap dan tidak siap, cinta dengan tidak cinta, maka ajal kematian akan hampir kepada diri kita. Apa yang kita renungin? Yang pertama, merenungin muhasabah diri kita. Allah berikan usia 40 tahun, Allah berikan usia 60 tahun, Allah berikan usia 70 tahun. Inilah anugerah yang Allah berikan terhadap usia yang panjang, usia yang berkah. Maka bawalah usia tersebut kepada kenikmatan, kepada nikmat yang Allah berikan terhadap diri kita, kepada nikmat yang baik, kepada nikmat yang baik. Jangan diberikan kepada nikmat yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari kebahagiaan untuk negeri akhiratmu, tapi jangan engkau lupakan kebahagiaan duniamu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap engkau. Allah tidak mensukai orang-orang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, merenungin hakikat kehidupan ini adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan terhadap umur kita, terhadap usia kesehatan kita. Kemudian amalkan, berikanlah aktivitas porsi yang besar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari kebahagiaan dunia, tapi jangan lupa kebahagiaan akhirat. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepada engkau. Surah Al-Qasas ayat 77. Hadirin jamaah, para orang tua kami, hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merenung muhasabah dengan usia yang Allah berikan saat ini, berbuat baiklah terhadap diri kita, berbuat baik terhadap masyarakat yang luas. Maka itulah salah satu bagaimana merenungin hakikat umur tersebut. Yang kedua, mempersiapkan, karena sesungguhnya kehidupan ini seperti dalam hadis Nabi dikatakan orang yang musafir yang akan dalam perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW menyampaikan bahawa kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang musafir yang memerlukan jalan yang sangat panjang dengan bekal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Kemudian mempersiapkan aktivitas amal soleh kita untuk nanti menuju alam barzah. Salah satunya adalah kata Nabi SAW dalam hadis beliau, iza mata insan inqata amal ila salas. Kalau meninggal dunia anak Adam ini terputuslah segala amal solehnya. Yang tiga mampu menemani, harta hanya bisa ditinggal di rumah, ditinggal di parkiran kuburan. Kemudian istri, kemudian harta benda, semua tak bisa mengikuti. Yang mengikuti adalah infak yang kita belanjakan atau sedekah yang kita belanjakan, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahawa sesungguhnya orang-orang yang sekuler berpaham bahawa mereka ingin hidup 1000 tahun lagi, padahal mereka tidak mampu menyamai umur-umur seperti itu. Tapi mereka membuat sebuah patung yang besar. Orang Islam tak dianjurkan membuat patung, hukumnya haram. Apa yang dianjurkan? Berwakaf. Maka wakaf itu maknanya adalah habasta, menahan, mengambil manfaatnya, ditahan, tak boleh dijual, tak boleh dihibahkan, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan. Maka Nabi SAW melalui hadis dari sahabat beliau Umar bin Khattab, ada sebuah tanah di Khaybar. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaybar. Apa yang telah saya akan perbuat akan tanah tersebut? Apa kata Nabi? Habasta, tahan bendanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tahan benda wakaf tersebut, ambil manfaatnya untuk masyarakat yang luas. Kemudian tak boleh dijual, tak boleh diwarisi, tak boleh diberikan kepada yang lainnya, khususnya untuk aset wakaf. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Islam mengajarkan buat kita bahawa wakaf adalah merupakan sumber terbaik untuk memberikan kebaikan-kebaikan terhadap diri kita yang sudah wafat nanti, diri kita yang sudah cukup umurnya, batas usianya, maka wakaf mengalir terus. Bukankah kita lihat dalam sejarah bahawa bagaimana wakaf memberikan sangat luar biasa di Madinah. Ada wakaf Utsman bin Affan ketika itu, ada wakaf jamaah haji asal Aceh ketika itu, memberi wakaf manfaat kepada jamaah haji asal Aceh ketika itu. Kemudian wakaf terhadap
orang-orang yang berbuat baiklah mengambil manfaat terhadap wakaf tersebut untuk kemaslahatan kehidupan tersebut, insya-Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah taala, maka yang terakhir, salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berdoa kepada Allah untuk husnul khatimah, untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, untuk Allah panjangkan usia kita tapi istiqamah dalam keimanan, Allah panjangkan usia kita tapi istiqamah dalam ibadah. Tidak sebaliknya, semakin tua susah kita ke masjid, semakin tua susah kita baca Al-Quran. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita, umur kita, keberkahan umur kita, untuk senantiasa hadir di masjid, untuk senantiasa ringan aktivitas tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.